Salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi dengan saya, Mariati Saragi, dalam video kelima materi Roma pasal 3 ayat 1 sampai dengan 31 dalam bahasa Yunani. Hai teman-teman, jangan lupa mohon bantuannya di like dan di subscribe ya. Terima kasih. Roma pasal 3 ayat 1. Tion to perison to iodaio etis he opheleia tes peritomes. Artinya, jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya sunat? Komentar. Kata on mengandung unsur kesimpulan. Maka apa to perison, kelebihan, dari perisos, yang lebih dari yang biasa atau yang istimewa, sebagai hak prerogatif. Kata kerja periseuein berarti melimpah. Jadi di sini to perison dapat juga diterjemahkan adalah keistimewaan. Ayat 2. Polu kata panta trofon proton mengar hoti episteutesan ta logia tou teo. Artinya banyak sekali dan di dalam segala hal, pertama-tama sebab kepada mereka lah dipercayakan firman Allah. Komentar. Kata pantatrofon menurut segala cara kita dapat juga menerjemahkan serba banyak. Dalam naskah Yunani, firman memakai bentuk jamak. Ta logia episteutesan dipercaya serumpun dengan pistis, kepercayaan atau kesetiaan. Disusul episten, apistia, dan pistim dalam ayat 3. Permainan kata itu tidak dapat dalam LAI. Ayat ketiga. Tigar epistesan tines mehe apistia autonten pistin tau teo katar gesel. Jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Komentar. Dalam kata gar tidak menunjukkan hubungan sebab akibat dengan ayat terdahulu, tapi mengandung unsur kesimpulan. Epistesan yang sebaiknya diterjemahkan menjadi tidak setia, sebab memakai bentuk aoris. Perhatikanlah bahwa rumpun fis mengandung arti setia dan percaya. Di antara mereka ada merupakan terjemahan tines. Beberapa orang melalaikan me. Jangan pada permulaan 3b, pertanyaan yang diawali mengharapkan jawaban negatif. Katargeo membatalkan, harafiah, membuat menganggur, jadi menjadikan tak berfungsi atau tak berlaku. Ayat 4. Me genoito genisko deho theos aletes pas de anthropos peseuetes kathos gegrafari haposan dikayotes entois logoiso kai nikeseis ento krinestaise. Artinya, sekali-kali tidak, sebaliknya Allah adalah benar dan semua manusia pembohong, seperti ada tertulis, supaya komentar ini setia diganti jadi benar, aletes, tetapi artinya tetap sama. Allah yang benar adalah Allah yang dapat diandalkan, yang dapat dipercaya karena memenuhi janjinya. Begitu juga lawan setia tadi, yaitu tidak setia. Di sini diganti pembohong dalam arti yang serupa. Orang yang mengatakan dusta, melainkan orang yang tidak dapat diandalkan karena tidak memenuhi syarat-syarat perjanjian. Ayat kelima. Eidehe adikia hemonteo dikayo sunen sunistesti eromen
men adikos ho theos ho epih prehron ten orgen kata antrofon lego. Artinya, tetapi jika ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah, apakah yang akan kita katakan? Tidak adil. Dalam ayat ini, ketidakbenaran dan kebenaran merupakan terjemahan adikia dan dikaiosume. Pasangan kata ini boleh diartikan dengan cara yang sama seperti kedua pasangan kata dalam ayat 3 dan 4. Apistia, pistis, aletes, pistis. Jadi ke atau tidak setiaan pada perjanjian. Begitu pula adikia yang serumpun dengan dikaios dan seterusnya. Karena itu terjemahan adil atau keadilan menyesatkan. Tieromen, apakah yang akan kita katakan menunjukkan unsur kesimpulan? Epipreron LAI menampakkan berarti membawa kepada atau atas. Jadi mendatangkan, mengenakan, menjatuhkan hukuman. Dalam 5b, pernyataan diawali bandingkan dengan ayat 3. Ayat 6. Me genoito epei pos krinei ho theos ton kosmon. Artinya sekali-kali tidak. Andai kata demikian, bagaimanakah Allah dapat menghakimi dunia? Komentar, dalam pasal 9 kita menemukan reaksi yang sempurna. Di situ pun Paulus dituduh mendapatkan Allah yang tidak setia, yang sewenang-wenang. Di situ pun ia tidak mundur dengan memberi bermacam-macam penjelasan apologetis, tetapi langsung bertolak dari kenyataan Allah sendiri. Ayat 7. Eigar he aletheia to theou ento emo peseus mati everiseusen eis tendoksan auto tieti kagos homartolos krinomai. Artinya, tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Komentar, pasangan kata alete dan peseusma serupa dengan yang terdapat dalam ayat 4a. Dalam bahasa Yunani, melimpah. Perisewo berasal dari kata kelebihan atau keistimewaan. Perissos dalam ayat 1. Ayat 8. Kai mekatos blaspemeumeta, kai katos plasing tines hemas, legein hoti poiesomen, ta kakahina elete ta agata to krima edikon estin. Artinya, bukankah tidak benar fitnahan orang yang mengatakan bahwa kita berkata, marilah kita berbuat yang jahat supaya yang baik timbul daripadanya. Orang semacam itu sudah selayaknya mendapat hukuman. Kalimat Yunani singkat padat dan penempatan tanda baca kurang pasti, sehingga terjemahan dan penafsirannya berbeda-beda. Agaknya Paulus menyatakan bahwa sementara orang melontarkan tuduhan palsu terhadap dirinya sekaligus menampik tuduhan itu, satu kemungkinan menambahkan tuduhan lain lagi. Ayat 8 dapat juga dipandang sebagai jawaban tak langsung terhadap tuduhan yang tercantum dalam ayat 7. Dalam hal ini, dalam 8 Paulus menampik tuduhan ayat 7 dengan jalan menunjukkan betapa pendapat yang dituduhkan kepadanya membawa kesimpulan yang mustahil, yaitu penghapusan batas antara yang baik dan yang jahat. Kemudian ayat ke-9. Tioun pro komenta ou pantos proetiasamenta gar iodaios te kai helenas pantas abs hamartian einai. Artinya, jadi bagaimana? Adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Sama sekali tidak. Sebab di atas telah kita dituduh baik orang Yahudi.
maupun orang Yunani, bahwa mereka semua ada di bawah kuasa dosa. Komentar. Proe komenta adalah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain, menimbulkan kesulitan. Proe homenta adalah bentuk medium pasif kata kerja. Proecho menonjol atau melebihi. Bentuk medium berarti memakai dalih bentuk pasif. Diungguli oleh arti yang disebut belakangan, tidak cocok dengan ayat 1-8. Arti berdalih, memerlukan objek yang di sini tidak ada. Lagi pula, arti memakai dalih dengan subjek Paulus tidak bersambung dengan 9b, maka tinggal menganggapnya sebagai bentuk medium yang menyandang arti bentuk aktif. Adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Tidak ada. Kalau terjemahan tersebut benar, maka subjeknya ialah orang Yahudi sama sekali tidak. Au pantos dari segala bahasa, sebetulnya lebih tepat tidak dalam segala hal. Kemudian Roma 3 ayat 10 sampai dengan ayat 18. Ayat-ayat ini hampir sama dan saling berhubungan satu sama lain yang melukiskan pengertian mengenai tabiat manusia. Semua orang dalam keadaan alami adalah orang berdosa. Seluruh jiwa raga seseorang dipengaruhi oleh dosa dan cenderung untuk menyesuaikan diri dengan dunia, seperti ayat 10. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Ayat 11, tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng. Mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Kerongkongan mereka seperti kubur yang ternganga, lidah mereka merayu-rayu, bibir mereka mengandung bisa. Mulut mereka penuh dengan sumpah serapah. Kaki mereka cepat untuk menumpahkan darah. Kerukunan dan kebinasaan mereka tinggalkan di jalan mereka, dan jalan damai tidak mereka kenal. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Jadi ayat 10 sampai dengan ayat ke-18, semuanya bersalah karena meninggalkan jalan kesalehan dan mengikuti jalan kepentingan diri sendiri atau dosa. Mengapa keadaan manusia yang begitu parah terus berlangsung? Karena rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Jikalau takut kepada Dia, itu ada. Mereka sudah berusaha untuk diperdamaikan. Karena takut akan Tuhan, orang menjauhi kejahatan. Sampai di sini dulu perjumpaan kita hari ini. Sampai ketemu kembali dalam pasal berikutnya. Dan jangan lupa dukung saya. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Salam.